Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas C dengan angkatan 2022 dari kelompok 7 dengan mata kuliah Dasar Sanitasi Lingkungan Masyarakat Wilayah Pesisir Kepulauan. Di sini kami sedang berada di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Nambo. Tujuan kami di sini yaitu untuk mengobservasi permasalahan lingkungan pada wilayah tersebut yang tertuju pada masalah sampah. Sebelum lebih lanjut, kami akan perkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya sendiri Dewi Farida Nur Sahada dengan NIM J1A122114. Perkenalkan, saya atas nama Diana Asmasari dengan NIM J1A122117. Perkenalkan, saya Dian Sari Aristianti dengan NIM J1A122118. Perkenalkan, nama saya Farul Marak Ahmad dengan NIM J1A122125. Perkenalkan, nama saya Indrayani dengan NIM J1A122134. Perkenalkan, nama saya Intan Marcella dengan NIM J1A122135. Perkenalkan, nama saya Nora Friyanti Salam dengan NIM J1A122156. Perkenalkan, nama saya Norundana dengan NIM J1A122160. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari proses produksi domestik atau rumah tangga maupun industri. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau semi-padat, organik atau anorganik, dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Menurut World Health Organization atau WHO, sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau suatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. J.R. Slamet dalam bukunya yang berjudul Kesehatan Lingkungan yang diterbitkan pada tahun 1994 memberikan definisi sampah sebagai berikut. Sampah merupakan semua buangan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia sehari-hari, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, yang berupa zat padat yang terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik dan tidak terpakai lagi, sehingga pemiliknya membuang sampah tersebut karena dianggap tidak berguna. Sampah perlu pengelolaan yang baik agar tidak mencemari lingkungan dan merusak ekosistem, serta melindungi investasi pembangunan fisik kota. A.L. Lionel dalam buku Sanitary Engineering pada tahun 2007 mengemukakan pendapatnya tentang definisi sampah, yaitu semua bahan sisa baik berupa padatan maupun cairan yang dihasilkan oleh aktivitas perkotaan dan pertanian serta industri yang mana bahan-bahan tersebut belum memiliki nilai ekonomi yang berarti sehingga pemiliknya bermaksud untuk membuangnya. Sampah juga bisa mencakup kotoran manusia, sisa makanan, kertas, kaleng, botol, bungkus plastik, sampah kebun, potongan kayu, barang elektronik rusak, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tahun 2003, Karden Edi Sontang-Manik berpendapat bahwa sampah adalah suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dan yang terakhir, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam, baik yang anorganik maupun organik, yang bersifat padat, di mana material tersebut sudah tidak lagi digunakan dan dibuang oleh pemiliknya karena sudah dianggap tidak berguna. Sampah dapat berasal dari rumah tangga, kawasan komersial, industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Pengaruh sampah dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Penumpukan sampah juga dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan ekosistem. Adapun pengaruh sampah pada pesisir yaitu sampah plastik dan limbah padat lainnya dapat mencemari ekosistem laut, merugikan kehidupan biota laut, dan mencemari lingkungan pesisir. Selain itu, pengaruh sampah dapat menyebabkan gangguan aktivitas pada manusia, di mana sampah dapat mengganggu aktivitas masyarakat pesisir seperti perikanan dan pariwisata yang dapat merusak alat, peralatan, dan infrastruktur.
Selain mencemari air sungai, pembuangan limbah juga dapat berpengaruh terhadap seperti kesehatan lingkungan tanah. Selain mencemari air sungai dan menghambat proses air tanah, pembuangan limbah juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan tanah di lingkungan sekitar. Alur dampak perubahan iklim terjadinya mikroplastik, global warming, penurunan konsentrasi garam di laut, mikroplastik are rapidly sink and hypot and up seabed, pemasaran global, penguapan air laut yang cepat. Mikroplastik naik ke permukaan laut, global warming, sea flow, mikroplastik masuk ke dalam rantai makanan. Komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 15% dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan. Timbulan sampah plastik 10-15% didaur ulang, 60-70% ditampung di tempat pembuangan akhir atau TPA, 15-30% belum dikelola, 15-30% sampah plastik yang belum terkelola terbuang ke lingkungan, terutama ke sungai, danau, pantai, dan laut. Dampak sampah terhadap kesehatan manusia: sampah rumah tangga, sampah plastik, sampah B3, sampah medis yang berdampak pada udara, air, tanah, dan pangan. Udara, inhalasi, ingesti, dan adsorpsi kulit. Air, ingesti, dan adsorpsi kulit. Tanah, ingesti, dan adsorpsi kulit. Pangan, ingesti. Sedangkan inhalasi, bau, kulit terbakar, dan keracunan. Gangguan terhadap paru, liver, ginjal, sistem saraf kulit. Gangguan terhadap janin dan bayi adalah cacat mental, lambat pertumbuhan. Sedangkan ingesti yaitu yaitu bau, kulit terbakar, dan keracunan. Gangguan terhadap paru, liver, ginjal, sistem saraf kulit. Gangguan terhadap janin dan bayi yaitu cacat mental, lambat pertumbuhan. Dan begitu juga dengan adsorpsi kulit. Selanjutnya mikroplastik terbagi menjadi dua, yaitu mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Mikroplastik primer seperti peralatan mandi atau kosmetika, contohnya exfoliants, produk kesehatan, bahan baku untuk produksi plastik dan lain-lain. Sedangkan mikroplastik sekunder yaitu seperti sampah plastik, abrasi landfill, dan fasilitas daur ulang, bahan plastik yang ada di sampah organik, cat yang mengandung polimer sintetis atau abrasi saat menghilangkan cat, dan lain-lain. Pilar 4 Pengamanan Sampah Rumah Tangga, Permenkes nomor 3 tahun 2014 tentang STBM. Perilaku pengamanan sampah rumah tangga diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas 1. Membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin. Yang kedua, melakukan pengurangan atau reduce, penggunaan kembali atau reuse, dan pengolahan kembali atau recycle. Dan yang ketiga, menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah. Selain itu, ada juga dampak jika pengolahan sampah tidak sesuai, seperti yang pertama yaitu pencemaran air dan tanah. Pengelolaan sampah yang tidak sesuai dapat mengakibatkan pencemaran air laut dan tanah di sekitar lingkungan pesisir, membahayakan ekosistem perairan dan kehidupan laut. Yang kedua yaitu kerusakan ekosistem laut. Sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak ekosistem laut, mengganggu siklus makanan, dan merugikan flora dan fauna di perairan pesisir. Yang ketiga yaitu ancaman terhadap biota laut. Bintang laut seperti ikan, burung, dan mamalia dapat menjadi korban sampah plastik atau bahan kimia berbahaya yang tidak terurai. Yang keempat yaitu gangguan terhadap aktivitas manusia. Masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut dapat mengalami gangguan ekonomi dan sosial karena penurunan hasil perikanan atau dampak negatif terhadap pariwisata. Yang kelima itu polusi mikroplastik. Sampah plastik yang terurai menjadi mikroplastik dapat mencemari lingkungan pesisir, mengakibatkan masalah jangka panjang bagi organisme laut dan bahkan kesehatan manusia. Yang keenam yaitu perubahan ekosistem pantai. Pembuangan sampah dapat merusak ekosistem pantai, mengubah garis pantai, dan mengurangi kualitas habitat bagi berbagai spesies.
Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, baik hewan, tanaman, maupun manusia. Biasanya sampah jenis ini kita kenal dengan sampah sisa makanan, potongan buah dan sayur, sampah dedaunan, pepohonan, dan rumput-rumputan. Beberapa di antaranya dapat dimanfaatkan menjadi hal-hal seperti kompos, ekoenzim, diolah menggunakan lubang biopori dan menjadi pakan ternak bagi black soldier fly atau lalat BSF. Sampah jenis sampah organik bisa dibedakan lagi secara lebih mendetail ke dalam dua jenis, yaitu sampah organik kering dan sampah organik basah. Sampah organik kering punya kandungan air yang lebih sedikit dibandingkan sampah organik basah. Oleh karena itu, biasanya sampah organik basah akan lebih cepat membusuk sehingga hancur lebih dulu. Selanjutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik tidak dapat terurai secara alami karena materialnya tidak berasal dari alam, melainkan hasil olahan dari bahan sintetik tertentu. Beberapa contoh sampah anorganik yang sering dijumpai sehari-hari misalnya seperti kantong plastik, kaleng, aluminium, botol kaca, styrofoam, karton, tekstil, dan masih banyak lagi. Barang-barang dengan material tersebut tidak dapat membusuk dengan bantuan alam. Untuk itu harus diolah kembali oleh manusia atau mesin agar bisa dimanfaatkan menjadi produk baru. Sampah bahan berbahaya beracun atau B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya. Sampah jenis ini berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak. Beberapa contoh dari sampah B3 adalah sampah medis, seperti masker, jarum suntik, dan peralatan medis lainnya. Sampah elektronik atau e-waste berupa lampu, kabel, gadget rusak, dan lainnya. Cairan kimia dan pelumas, produk kadaluarsa, dan beberapa sampah lainnya dengan karakteristik mudah meledak, terbakar, bersifat korosif, karsinogenik, dan dapat mengiritasi. Sampah kertas. Sampah kertas merujuk pada limbah atau sisa-sisa yang terbuat dari kertas. Kertas sendiri adalah produk yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk keperluan seperti menulis, mencetak, atau membungkus barang. Ketika kertas tidak dapat digunakan lagi atau sudah tidak diperlukan dan tidak dapat didaur ulang atau diolah kembali, maka kertas tersebut menjadi bagian dari sampah. Sampah kertas dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk kertas bekas, kardus, koran tua, majalah bekas, atau dokumen yang sudah tidak diperlukan lagi. Pengelolaan sampah kertas yang baik melibatkan tindakan seperti mendaur ulang kertas, memisahkan kertas dari sampah lainnya, atau mengurangi penggunaan kertas dengan beralih ke praktik digital. Oke, selanjutnya sampah residu. Sampah residu dapat diartikan sebagai sisa-sisa atau sisa-sisa yang tersisa setelah proses pengolahan limbah, seperti pemilahan, daur ulang, atau pengolahan lainnya. Sampah residu umumnya merupakan bagian dari limbah yang tidak dapat didaur ulang, diurai, atau dimanfaatkan kembali secara ekonomis atau efisien. Adapun pencemaran lingkungan yang tidak sesuai, pencemaran lingkungan yang tidak dilakukan dengan baik dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, yang mana tumpukan sampah pada pesisir dapat mencemari udara, air laut, dan tanah, yang dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem lingkungan. Kemudian dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat, yang mana sampah yang terakumulasi dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan penyakit yang dapat menambah risiko penyakit pada masyarakat pesisir. Adapun kerusakan ekosistem pesisir, yang mana pesisir yang kotor dapat menyebabkan kerusakan pada hutan mangrove, terumbu karang, dan habitat lainnya yang penting bagi keanekaragaman hayati dan perlindungan pesisir. Adapun dampak negatif sampah dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dampak negatif sampah pada bidang ekonomi. Biaya untuk membersihkan sampah dan mengatasi dampak negatifnya dapat memberikan beban ekonomi pada komunitas pesisir. Yang kedua yaitu dampak negatif sampah pada bidang kesehatan manusia. Sampah pada pesisir dapat menyebabkan penyebaran penyakit, terutama melalui air yang terkontaminasi oleh sampah organik dan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga yaitu dampak negatif sampah pada bidang pariwisata. Yang pertama, pesisir yang tercemar sampah dapat mengurangi daya tarik wisata, merugikan sektor pariwisata yang seringkali menjadi sumber pendapatan ekonomi lokal. Yang kedua yaitu keindahan pantai yang tercemar sampah
dapat merugikan sektor pariwisata, mempengaruhi daya tarik destinasi wisata pesisir. Dan yang keempat adalah dampak negatif sampah pada ekosistem. Sampah dapat merusak ekosistem pesisir, mengubah struktur habitat, dan mengganggu keseimbangan ekologis. Alasan utama kita perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan di muka bumi ini adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan populasi manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena setiap tahun populasi manusia akan kian meningkat, begitu pula dengan sampah yang kian meningkat tiap tahunnya. Ada 4 cara pengelolaan sampah yang baik. Yang pertama adalah memilah jenis sampah. Jadi sampah itu terbagi atas 3 berdasarkan jenis bahan atau materialnya. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua sampah anorganik, dan yang ketiga sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Yang pertama, sampah organik. Nah, sampah ini tuh berasal dari misalnya contohnya adalah daun kering atau kotoran hewan. Nah, sampah ini tuh bisa diolah kembali untuk menjadi kompos. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik ini contohnya adalah plastik bekas sisa makanan ataupun yang lainnya. Nah, sampah anorganik ini bisa diolah kembali menjadi kerajinan-kerajinan lain yang dapat bermanfaat. Yang ketiga adalah sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah ini tuh berasal dari limbah rumah tangga seperti aki bekas mobil ataupun baterai yang telah dipakai. Nah, sampah B3 ini bisa dikirim ke bank sampah untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua adalah menggunakan prinsip 3R dalam penanganan sampah. 3R yang dimaksud di sini adalah reduce, reuse, dan juga recycle. Reduce di sini adalah mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Reuse adalah menggunakan kembali produk yang dimiliki agar tidak berpotensi sampah kian bertambah. Contohnya di sini adalah pada supermarket, di mana mereka telah menggunakan prinsip reuse, seperti menyarankan pembelinya untuk menggunakan goodie bag pada saat berbelanja, agar sampah plastik itu tidak kian meningkat. Yang ketiga adalah recycle. Recycle ini adalah mendaur ulang sampah agar dapat berguna kembali nantinya. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan juga pemanfaatan kembali sampah. Kemudian ada pengelolaan sampah spesifik. Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing. Cara ketiga dalam pengolahan sampah yang baik dan benar yaitu dengan membuat tempat pembuatan kompos. Memiliki sarana pembuatan kompos di rumah akan memudahkan dalam mengurangi sampah organik, sebab sampah organik adalah penyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Cara pengolahan sampah dengan membuat kompos juga bermanfaat jika Anda memiliki kebun kecil di rumah. Pasalnya, kompos bisa menjadi pupuk yang ramah lingkungan dan juga bebas bahan-bahan senyawa kimiawi. Cara keempat atau cara terakhir dalam pengolahan sampah yang baik dan benar yaitu menerapkan penggantian barang. Menerapkan prinsip replace atau mengganti penggunaan barang yang mudah rusak dengan barang yang lebih awet. Sebagai contoh, mulailah berinvestasi dengan membeli baju yang ramah lingkungan dan kurangi penggunaan barang sekali pakai, seperti sedotan plastik, bungkus makanan, hingga tas kresek. Sebagai gantinya, gunakanlah barang yang bisa digunakan berkali-kali, seperti sedotan bambu, kotak makan yang bisa dipakai berkali-kali, dan tas belanja dari bahan kain. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. ご覧いただきありがとうございます。